warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, berjumpa lagi dengan kuliah pengendalian penyakit tanaman. Pada rencana pembelajaran semester terdapat topik pengantar penyakit pada tanaman padi. Oleh karena itu, pada hari ini akan Ibu sampaikan tentang penyakit pada tanaman padi. Salah satunya adalah penyakit kresek atau hawar daun bakteri. Baik, pada kuliah kali ini kita akan mempelajari studi kasus pemanfaatan Agensia Hayati untuk pengendalian hawar daun bakteri padi. Dalam hal ini melibatkan topik tentang Agensia Hayati yang telah kita pelajari dan dengan tanaman padi, ekologi padi yang telah disampaikan pada awal perkuliahan. Studi kasus ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Suskandini, Ovi Ervandari, Agustiansa, Profesor Cipta Ginting, Radik Suharjo, dan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Maman Hartaman. Kita ketahui bahwa Ciherang ternyata lebih tahan terhadap hawar daun bakteri. Kita lihat di sini, Ciherang yang ditanam berdampingan dengan Cimelati, ternyata intensitas penyakit hawar daun bakteri di Cimelati, di varietas Cimelati, menunjukkan intensitas penyakit yang tinggi, sementara Ciherang tetap sehat. Luas tanam padi sawah yang bergejala hawar daun bakteri di Provinsi Lampung berdasarkan data yang diambil pada Maret 2020, maka nampak bahwa 126 hektar di pesisir barat terserang hawar daun bakteri. Dan kemudian ada sedikit sekali di tulang bawang, yaitu 2 hektar yang terserang hawar daun bakteri. Jadi di sini tampak bahwa intensitas penyakit hawar daun bakteri di berbagai tempat itu berbeda-beda. Berikut ini kita lihat berdasarkan diagram batangnya bahwa persentase keterjadian tadi kita lihat di musim tanam Oktober 2019 hingga Maret 2020 menunjukkan bahwa di Lampung Utara sangat sedikit intensitas hawar daun bakteri ini. Pada Agustus 2020 ternyata terjadi perubahan atau katakan pun dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan kita ketahui bahwa ternyata varietas Inpari 42 sangat respon terhadap penyakit hawar daun bakteri ini. Tampak bahwa intensitas penyakitnya tinggi. Sementara tadi varietas Cimelati bervariasi, yaitu ada yang sehat untuk Kecamatan Adilwe dan ada yang sedang untuk di tempat di metro. Kita mengulas kepada penyebab penyakit hawar daun bakteri tersebut yang disebabkan oleh Xanthomonas oryzae, Pathovar oryzae. Jadi penyebabnya adalah bakteri, ya. Xanthomonas oryzae, Pathovar oryzae ini memiliki patotipe 1 hingga 12 dan patotipe ini diketahui berdasarkan virulensinya terhadap varietas padi diferensial yang dikeluarkan oleh IRI, yaitu bahwa 5 varietas itu adalah Kinmase, Kokyoku, Tetep, Wasei Aikoku, dan Jaya 14. Foto ini menunjukkan bahwa ada isolat-isolat dari 1 hingga 12. Foto ini diambil dari Balitpa di Subang Padi oleh mahasiswa agroteknologi Fakultas Pertanian Unila. Gejala penyakit hawar daun bakteri yaitu perubahan warna pada daun tua menjadi hijau kelabu, mengering, helaian daunnya melengkung, melipat helaian daun sepanjang ibu tulang daun.
Jadi helaian daun itu tergulung ya, melipat. Kemudian terjadi penghambatan proses metabolisme tanaman padi pada fase pembibitan hingga panen. Di sini nampak juga ini hasil dari pemotretan yang dilakukan di area Balai Penelitian Tanaman Padi yang dilakukan oleh mahasiswa agroteknologi Fakultas Pertanian UNILA tadi. Keparahan penyakit hawar daun bakteri isolat Xanthomonas oryzae pathophar oryzae cimlati 1 pada varietas diferensial di Lampung ya, diuji bahwa varietas Kinmase menghasilkan keparahan 39,52%, kemudian dengan varietas diferensial Kokyoku memberikan keparahan 41,15%, kemudian varietas tetap 36,20%, kemudian Aikoku 20,14% dan Jaya 14 22,13%. Atas dasar tersebut, data pengelompokan patotipe Xanthomonas oryzae pathophar oryzae berdasarkan reaksi terhadap varietas diferensial, maka kita tahu bahwa dikatakan tahan jika keparahan kurang dari 11% dan rentan apabila keparahan lebih dari 11%. Jadi tolok ukurnya adalah intensitas keparahan penyakit 11%, sehingga kita dapatkan bahwa akan menjadi kelompok patotipe yang ke-1 apabila di Kinmase resisten, kemudian di 3 atau 4 varietas berikutnya adalah tahan. Ya, demikian yang dijelaskan pada tabel tersebut. Persentase keparahan penyakit hawar daun bakteri tanaman padi varietas diferensial memberikan keterangan pengukuran panjang daun dan panjang gejala. Atas dasar itu, maka berdasarkan infeksi bakteri Xanthomonas oryzae pathophar oryzae pada Kinmase, kita lihat bahwa panjang daun 30 cm, kemudian panjang gejalanya 12 cm, maka keparahan penyakitnya 40%, B per A ya, 12/30 kali 100%, sehingga kita bisa menyebutnya sebagai rentan karena tadi intensitas penyakitnya lebih besar dari 11%. Demikian hingga ke pengujian terhadap varietas diferensial Kokyoku, kemudian tetap, kemudian kepada WC Aikoku dan ke varietas Jaya 14. Sehingga nampak bahwa isolat Xanthomonas oryzae pathophar oryzae yang kita dapatkan menyebabkan kerentanan ya, pada berbagai atau pada 5 varietas diferensial tadi. Selanjutnya, untuk mata kuliah pengendalian penyakit tanaman, tentu saja prinsip-prinsip pengendalian penyakit hawar daun bakteri inilah yang akan kita bahas. Pada saat ini, pengendalian penyakit hawar daun bakteri masih dilakukan dengan menggunakan padi varietas tahan, dan ternyata tadi kita lihat bahwa Cimlati bisa tahan, tetapi Cimlati mungkin tahan di beberapa daerah, tetapi Ciherang sehat, tetapi sebelahnya Cimlati sakit dengan intensitas yang parah. Jadi kelihatannya pada gambar pertama tadi itu atas dasar ada peran dari sungai yang memisahkan, jadi yang memisahkan antara Ciherang, penanaman Ciherang dan penanaman Cimlati. Jadi kita tahu bahwa patogen ya bakteri ini bisa terbawa oleh aliran air.
Selanjutnya bahwa Xanthomonas oryzae pathophar oryzae memiliki banyak patotipe yang mengindikasikan bahwa resistensi varietas padi berbeda-beda terhadap hawar daun bakteri ini. Ciherang itu tahan terhadap patotipe 3 tetapi rentan terhadap patotipe 4 dan 8. Pengendalian yang harus dilakukan, kita ingat bahwa prinsip pengendalian pada penyakit tanaman diantaranya adalah perlindungan tanaman sejak benih, ya. Kita memberikan perlindungan sejak benih, proteksi sejak benih untuk menghambat infeksi dari Xanthomonas oryzae pathophar oryzae sejak benih disemai. Ada juga lagi pengendalian Xanthomonas oryzae pathophar oryzae juga dapat dilakukan dengan penggunaan agensia hayati dengan cara perendaman benih padi dalam suspensi agensia hayati. Agensia hayati yang digunakan apa? Yaitu berupa bakteri Pseudomonas polymixa, Pseudomonas fluorescens ataupun gabungan keduanya. Selain dengan cara perendaman, dapat juga dilakukan dengan cara penyemprotan agensia hayati itu pada daun padi yang ketiga atau kelima, dan penyemprotan itu dilakukan sebelum ada inokulasi Xanthomonas oryzae pathophar oryzae. Jadi kita melakukan proteksi, jadi sebelum tampak gejala kita sudah melakukan perlindungan. Baik, tujuan penelitian waktu itu adalah mengetahui pengaruh tadi Pseudomonas fluorescens ataupun Bacillus polymixa, ya, atau gabungan keduanya melalui cara perendaman benih, penyemprotan di daun atau gabungan kedua cara untuk mengurangi keparahan penyakit hawar daun bakteri pada padi varietas C. melati. Kemudian mengetahui pengaruh waktu aplikasi dari Pseudomonas fluorescens ataupun Bacillus polymixa atau gabungan keduanya untuk dapat mengurangi keparahan penyakit hawar daun padi C. melati. Kita lihat ini masih dilakukan di Balai Penelitian Padi di Subang, ya, yang dilakukan oleh mahasiswa agroteknologi, ya, yang sedang mengambil praktek umum di Balai Penelitian Padi Subang itu, dan mengatakan bahwa pertumbuhan Xanthomonas oryzae ini di media Wakimoto, dan itu sehingga menunjukkan isolat Xanthomonas yang berwarna kuning karena adanya xanthomonadin, dan yang bawah adalah gambar tentang inokulasi, ya, yang tadi Ibu sebut sebagai inokulasi Xanthomonas oryzae pada daun ketiga atau kelima. Kemudian patotipe bakterinya diuji pada benih padi varietas diferensial. Kemudian pengamatan dilakukan 2 minggu setelah inokulasi melalui cara menggunting 10 cm ujung daun padi varietas diferensial dengan gunting yang telah dicelupkan pada suspensi Xanthomonas oryzae berkerapatan 10⁻8 colony forming unit per mililiter suspensi. Konfirmasi patotipe didasarkan pada evaluasi keparahan penyakit dengan mengukur panjang gejala dibagi dengan panjang daun yang telah kita simak tadi, ya, kali 100%. Persentase keparahan penyakit dicocokkan dengan tabel pengelompokan patotipe Xanthomonas oryzae berdasarkan reaksinya terhadap varietas diferensial. Kesimpulannya bahwa isolat yang kita gunakan dalam penelitian tadi yang berasal dari C. melati di Gadingrejo adalah patotipe 4. Metode penelitiannya bahwa waktu inokulasi Xanthomonas oryzae dan aplikasi penyemprotan agensia hayatinya, bahwa inokulasi patogen itu dilakukan setelah penyemprotan
Pseudomonas fluorescens, Bacillus polymexa di daun. Jadi prinsipnya di sini adalah prinsip proteksi. Kita memberikan dulu walaupun belum ada gejala timbul atau kita tidak tahu adanya Xanthomonas oryzae itu di sekitar tanaman padi, tapi prinsipnya kita melakukan proteksi dengan menyemprotkan terlebih dahulu di daun pada tanaman 3, 5 atau 7 minggu setelah tanam ya, setelah pindah tanam, untuk mewakili umur penyemaian, umur pindah tanam, dan akhir pembungaan. Kemudian jenis suspensi bakteri sebagai perendam benih, penyemprot daun, atau gabungan dari keduanya. Perlakuan terdiri dari perendaman benih saja, penyemprotan daun, atau gabungan perendaman dan penyemprotan daun menggunakan tadi Bacillus polymexa, Pseudomonas fluorescens maupun streptomycin sulfat sebagai pembanding. Data utamanya dari penelitian ini adalah keparahan penyakit dari hawar daun bakteri. Kemudian data pendukungnya kita ukur juga tinggi tanaman, jumlah daun bendera, kandungan klorofil daun, jumlah anakan produktif, panjang male, jumlah bulir bernas panen maupun bobot berangkasannya. Keparahan penyakit hawar daun bakteri kita hitung dengan rumus Anten-Steinhofer pada yang telah digunakan sejak tahun 1976, yaitu dengan sigma n itu adalah jumlah yang sakit kali skor yang sakit itu, kemudian n besarnya pembaginya adalah jumlah daun yang ada di satu rumpun kali skor yang tertingginya kali 100%. Nah, skor ini ada baiknya kita berbasis dengan foto ya. Jadi kita bisa meminta tolong ke semua orang dengan membagikan foto ini. Jadi tidak hanya satu peneliti kan, karena luasan yang harus kita amati sangat luas, maka kita dapat membagikan foto ini dan setiap orang yang membantu pelaksanaan penelitian ini dapat melihat bahwa skor 0 itu tidak ada gejala, kemudian skor 1 ada gejala bercak sepanjang 1 hingga 2 mm di sekitar titik inokulasinya. Kemudian skor 2 adalah gejala berbentuk elips dengan panjang 2 hingga 3 cm. Kemudian skor 3 gejala memanjang kurang dari setengah panjang daun, jadi tidak sampai separuh ya. Tapi skor 4 sudah melebar dan mulai menyatu, bagian atas daun mulai mengalami kematian jaringan yang meluas kira-kira seperempat dari bagian bawah permukaan daun yang menjadi titik inokulasi. Kemudian skor kelima, gejala hawarnya menyatu, bagian atas dari daun-daun menjadi kering, dan gejala meluas hingga sepanjang setengah panjang daun. Sudah sampai setengah panjang daun. Kemudian skor 6-nya gejala meluas sampai seperempat dari bagian bawah daun, bahkan skor 7 meluas sampai mendekati bawah daun dan hampir merusak seluruh bagian daun. Gejala hawar merusak seluruh helai daun dan meluas sampai ke sekitar setengah kelopak daun. Dan akhirnya skor 9 itu apabila seluruh daun dan bagian kelopaknya mengering, terinfeksi ya, mengering. Baik, tabel 1 kita lihat bahwa saat inokulasi dan cara aplikasi suspensi Bacillus polymexa, Pseudomonas fluorescens maupun gabungan kedua bakteri ini terhadap keparahan penyakit hawar daun bakteri padi memberikan data sebagai berikut ya. Jadi di 3 minggu setelah tanam ya, 5 minggu setelah tanam, 7 minggu setelah tanam ya, tadi mewakili dari penyemaian, kemudian dipindah tanam maupun dituju saat pembungaan dengan perendaman benih.
maka akan nampak bahwa kalau dengan air steril maka keparahannya 35,67%, ya. Tentu saja ini yang paling berat. Namun kita lihat bahwa dengan Penibacillus polymexa ini ternyata keparahannya hanya 18%, ya. 18%. Luar biasa sekali ketika itu dibandingkan dengan streptomycin sulfat, ya. Suatu bakterisida kimia yang ternyata P. polymexa ini secara tunggal akan menunjukkan penghambatan terhadap meluasnya keparahan penyakit, gitu. Ya, sedangkan kalau streptomycin sulfat akan masih sama dengan Pseudomonas fluorescens maupun gabungan antara Pseudomonas fluorescens dan Penibacillus polymexa. Jadi tampaknya dua agensia hayati yang digabungkan belum tentu juga akan memberikan pengaruh yang lebih baik dibandingkan penggunaan agensia hayati tunggal. Begitu. Ini kita melihat data ini dan kita analisisnya, tampaknya demikian. Itu berlanjut hingga 5 minggu setelah tanam, ya. Namun setelah 7 minggu setelah tanam maka tentu saja sudah menjadi sama semua, yaitu baik dikendalikan dengan bakterisida kimia maupun agensia hayati tetap memberikan keparahan sebanyak 33%, gitu. Ya. Kemudian yang itu perendaman benih, akibat perendaman benih. Jadi hanya satu kali di awal sebelum tanam, ya. Kemudian yang penyemprotan di daun saja, ya, penyemprotan di daun sebagai usaha proteksi kita, yaitu sebelum inokulasi dari patogen, maka menunjukkan bahwa kembali lagi Penibacillus polymexa agaknya memberikan keparahan penyakit yang rendah, gitu, ya. Dan itu dibandingkan ketiga perlakuan yang lain, ya, dengan Pseudomonas fluorescens atau gabungan ataupun bakterisida kimia. Kemudian di 5 minggu setelah tanam, di saat pindah tanam, ternyata tidak dapat menunjukkan keunggulannya, ya, hampir sama, ini 30%, 33, 32 begitu, ya. Dan di 7 minggu juga demikian. Jadi di 3 minggu setelah tanam itu, pada saat penyemaian itu mungkin sangat berpengaruh. Tapi ingat bahwa ini baru dilakukan satu kali. Kalaupun perendaman dengan 10⁸ CFU tadi direndam satu kali, kemudian penyemprotannya ini juga satu kali. Nah, berlanjut dengan perlakuan perendaman benih dan penyemprotan di daun, dua perlakuan. Namun dua perlakuan ini, ingat lagi bahwa penyemprotannya juga hanya satu kali. Jadi maka setelah 5 minggu setelah tanam itu tidak ada perbedaan, karena notasi A dan AB tentu saja akan menunjukkan, walaupun berbeda nyatanya lebih kepada jika tidak digunakan agensia hayati. Baik, selanjutnya kita lihat bahwa tabel 2 pengaruh terhadap jumlah bulir bernas, ya. Akhirnya kita tahu setelah kresek tadi dengan gejala kresek yang ada di daun padi, maka goal, ya, maka target kita tentu saja mendapatkan jumlah bulir bernas, jumlah bulir padi bernas. Nah, ternyata untuk jumlah bulirnya itu, untuk hasil dari benih yang direndam dengan agensia hayati itu sama. Ternyata walaupun di daun tadi keparahannya berbeda di 3 minggu, tetapi jumlah bulir bernasnya itu ternyata akibat dari di 3 minggu tadi, walaupun berbeda keparahan, tetapi jumlah bulir bernas perlakuan yang tadi di 3 minggu berbeda keparahannya itu sama ininya, yaitu dengan notasi D itu kan berarti
kita tahu jumlah bulir bernasnya kita jumpai 181 bulir dan 174 bulir sama. Dan kemudian yang campuran itu akan lebih sedikit yang bernas ya. Bahkan itu hampir sama dengan yang tidak diberi dengan agensia maupun pengendali bakterisida kimia. Demikian. Yang 5 minggu kita lihat juga bahwa yang jumlah bulir yang tadi memang keparahan penyakitnya sama ya, di rumpun-rumpun yang kita beri Paenibacillus polymexa maupun Pseudomonas fluorescens. Namun demikian jumlah bulir bernasnya juga menunjukkan jumlah yang sama, 169 dan 164 bulir. Demikian juga setelah 7 minggu setelah tanam. Yang disemprot, nah yang disemprot ini suatu hal yang menarik bahwa Pseudomonas fluorescens ya, itu yang selama ini kita sering gunakan di mana-mana, ternyata memang memberikan ya dengan semprotan itu, yang semprotan di daun tadi pada 3 minggu, maka bulir bernasnya nanti pada usia 90 hari setelah tanam itu maka akan menunjukkan jumlah yang lebih banyak gitu, akan memberikan jumlah yang lebih banyak, 170 bulir. Kemudian juga untuk di 5 minggu maupun di 7 minggu. Jadi di sini di perlakuan semprot yang tadi tidak terlalu memberikan untuk keparahan, itu tidak terlalu memberikan pengaruh, ternyata bulir bernasnya yang Pseudomonas fluorescens ini lebih memberikan banyak bulir bernas begitu. Polymexanya sama, kebalikannya malahan justru akan sama dengan perlakuan yang campuran maupun bakterisida kimia. Yang rendam dan semprot. Yang rendam dan semprot ini menjadikan hal yang berbeda pula begitu. Karena ternyata untuk bulir bernasnya kalau campuran itu maka bulir bernasnya malah lebih sedikit gitu. Ya. Jadi kita memberikan 2 macam agensia hayati, ya sudah kita campur sedemikian rupa, tetapi ternyata bulir bernasnya malah lebih sedikit begitu. Jadi kesimpulannya sebenarnya kita tidak perlu mencampurkan karena belum tentu 2 agensia hayati itu bersifat sinergi. Kekhawatirannya adalah mereka akan saling memperebutkan, berkompetisi terhadap sumber makanan maupun tempat hidup yang ada di suspensi tersebut gitu. Baik, selanjutnya pembahasannya bahwa Paenibacillus polymexa ini digunakan karena ada basitrasin yang ternyata tampaknya efektif jika diaplikasikan melalui perendaman benih, karena bakteri ini bertahan dan berasosiasi dan dapat terus berkembang pada perakaran ya, serta mampu berkompetisi dengan patogen yang terbawa air. Jadi oleh karena itu kita melakukan dari sejak di benih ya, melalui perendaman benih, karena dia akan melindungi akar-akar padi yang baru tumbuh sejak di persemaian gitu ya. Kemudian kalau Pseudomonas fluorescens itu memproduksi 2,4-diasetil fluoroglucinol, dapat juga memproduksi senyawa siderofor untuk kompetisi pengambilan Fe dari tanah ya, ferum besi dari tanah. Kemudian bahkan ada yang diproduksinya yaitu hormon tumbuh indol asetik asid ya, serupa hormon tumbuh tanaman, dan yang lebih melengkapinya dapat melarutkan fosfat. Jadi fosfat yang sukar terambil oleh perakaran karena terikat pada mineral-mineral tanah itu ternyata dengan bantuan
Pseudomonas fluorescens ini maka mudah terambil oleh akar tanaman, ya. Jadi tadi kita lihat agaknya senyawa siderofor ini banyak membantu juga Fe sebagai inti dari bulir, ya, bulir. Ternyata kan tadi Pseudomonas yang mengandung, yang ada pengaruh dari Pseudomonas fluorescens memberikan bulir yang lebih banyak, ya. Kemudian yang aplikasi suspensi Pseudomonas Paenibacillus polymexa dan Pseudomonas fluorescens secara tunggal ini nampaknya dapat bekerja efektif dalam tanaman. Kemudian campuran secara bersamaan itu justru akan menurunkan kemampuan masing-masing bakteri tersebut, ya. Selanjutnya bahwa Xanthomonas oryzae pathophar oryzae ini menghidrolisis padi pada bulir padi, sehingga tadi tampak bahwa padi memiliki bulir hampa. Cadangan makanan yang sudah disimpan dalam bulir padi itu menjadi mudah terhidrolisis. Hal ini dapat dilihat saat menjelang panen. Apabila keparahan penyakit itu tinggi, ya, keparahan penyakit hawar daun bakteri yang tinggi, maka hampir seluruh bulir padi menjadi hampa. Kesimpulannya bahwa Pseudomonas fluorescens, Paenibacillus polymexa atau gabungan kedua jenis Agensia hayati melalui cara perendaman benih, penyemprotan di daun, atau gabungan kedua cara itu dapat mempengaruhi yang berupa pengurangan keparahan penyakit hawar daun bakteri padi melati. Kemudian waktu aplikasinya untuk Pseudomonas fluorescens, Paenibacillus polymexa atau gabungan keduanya itu mempengaruhi keparahan penyakit hawar daun bakteri padi melati ini. Demikian hasil dari penelitian yang sekaligus juga menggambarkan kepada kita potensi Agensia hayati memang dapat kita gali, ya, kita eksplor dan kita kembangkan untuk kita gunakan sebagai pengendali penyakit-penyakit pada ini, contohnya adalah tanaman pangan. Nanti pertemuan berikutnya ada pada tanaman hortikultura maupun pada tanaman perkebunan. Tadi tampak adalah daftar pustaka yang kita gunakan. Kemudian, ya, atas perhatian kita semua untuk melakukan pertanaman organik. Baiklah, demikian kuliah tentang pengantar penyakit pada tanaman padi, dalam hal ini penyakit kresek hawar daun bakteri yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae pathophar oryzae dengan menggunakan beberapa macam Agensia hayati. Kita akhiri, semoga bermanfaat bagi mahasiswa semua, dan kita akan menggunakan Agensia hayati ini untuk pengendalian penyakit secara ramah lingkungan. Terima kasih atas perhatian saudara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun.